Kita banyak melupakan ini. Kita banyak melupakan tilawatul Quran. Kita lupa bahwa ketenangan hati ada pada membaca ayat-ayat Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, amalan yang kedua yang banyak kita lalaikan, padahal itu mudah sekali, bahkan dengan kecanggihan teknologi hari ini Anda bisa dapatkan dengan sangat mudah. Ini yang saya pegang, saudara sekalian. Kita banyak melupakan ini. Kita banyak melupakan tilawatul Quran. Kita lupa bahwa ketenangan hati ada pada membaca ayat-ayat Allah. Bukankah Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kata Allah dalam surah Ar-Ra'd. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka tenang ketika mereka membaca ayat-ayat Allah untuk mengingat Allah. Ala bidzikrillah, bukankah dengan banyak mengingat Allah, membaca ayat-ayat Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, orang beriman kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, kalau dibaca ayat Quran, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Di Masjidil Haram, teman-teman, saya sholat zuhur bersama Deng Uki, salah satu supporter PSM Makassar, berumroh bersama saya umrohkan bulan 12 tahun lalu. Mungkin ada yang mengenalnya, Anda bisa tanya dia. Saya sholat maghrib bersamanya, saya berdiri di sampingnya di Masjidil Haram. Deng Uki salah satu supporter PSM yang saya hijrahkan. Ketika itu saya bawa dia umroh bulan 12 tahun 2023. Saya sholat. Ketika imam sudah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, dengan bacaannya Masya Allah, saya mendengar isak tangis dari Deng Uki. Dia menangis. Lalu sudah baca lagi ayat yang saya yakin betul dia tidak paham, dan dia menangis. Sedang saya tidak menangis, padahal saya mengerti arti ayat ini. Saya bisa berbahasa Arab, saya hafal Al-Quran. Selesai sholat maghrib, saya peluk Deng Uki. Deng, mengerti Ki apa yang dia baca imam? Dia peluk saya menangis. Dia bilang, tidak Ustaz. Kenapa Ki menangis? Tidak tahu Ustaz, bergetar hati saya dengar ayat Allah. Banyak dosa saya Ustaz. Seorang yang dulu tidak pernah sholat, suka mabuk, suka pukul orang, apalagi kalau PSM kalah. Orang ini menangis Pak di Masjidil Haram. Saya yang bolak-balik belum tentu merasakan itu. Betullah firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu, kalau dibaca ayat Quran, kalau kita punya iman, kita bisa menangis. Ngerti tidak mengerti, putarlah di mobil Anda, sekali-sekali gantilah penenang Anda dari musik menjadi Quran. Jangan setiap kali Anda merasa galau, putar musik. Teman-teman, ada ayat Allah dalam Al-Anfal, idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kalau didengarkan ayat Quran, mengerti tidak mengerti, inilah mukjizat. Mukjizatnya lah Quran. Orang Bugis tidak mengerti isinya, orang Makassar tidak paham isinya, dia dengar orang baca Quran, dia bisa menangis. Apa
Apa yang membuat dia menangis, saudara sekalian? Karena ini mukjizat. Dan itulah Quran, sumber kedamaian hati. Ustaz, belum bisa Kak baca Quran Ustaz. Dengar-dengar mekik dulu. Putar di handphone, putar murattal, putar YouTube, putar apa saja bacaan orang-orang yang indah untuk Anda dengarkan. Percaya Bapak Ibu sekalian, Anda akan mendapatkan ketenangan hati. Yang ketiga kita akan bahas di khutbah kedua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurul barur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ada amalan yang ketiga teman-teman, yang membuat hati kita tenang di dunia. Amalan itu adalah birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Saya didatangi oleh seseorang yang kaya raya di Pondok Indah di Jakarta. Setelah saya mengisi kajian di salah satu rumah orang kaya di sana, dia mengumpulkan teman-temannya yang biasa bersamanya dalam sebuah hobi. Saya diundang kajian di rumah yang besarnya luar biasa, yang per meternya bisa sampai 40 sampai 50 juta harganya. Setelah selesai ceramah, salah seorang di antara temannya datang ke saya bersama dengan istrinya. Lalu kemudian dia mengatakan pada saya, "Ustaz, bolehkah saya minta satu doa yang mungkin diajarkan Nabi untuk membuat hati tenang?" Saya bilang, "Ada apa dengan Bapak?" Dia katakan, "Saya sering gelisah, tidur susah. Bahkan berapa kali kalau saya harus tidur Ustaz, saya harus minum obat untuk bisa tidur." Saya katakan, "Pak, apa dosa Bapak? Saya baru naik pesawat saja, baru duduk sebentar, saya sudah bisa tidur Pak. 2 jam Makassar Jakarta, bangun-bangun saya segar Pak. Naik di perjalanan saya ke Pangkep misal Pak." Saya bilang sama dia, dari Makassar itu 2,5 jam Pak. Saya baru duduk di atas mobil, saya baring sedikit saya sudah bisa tidur tanpa obat. Ada apa dengan Bapak? Saya juga tidak tahu Ustaz. Entah kenapa pertanyaan pertama saya, orang tua masih hidup? Dia katakan, masih Ustaz. Siapa yang masih? Ibu Ustaz. Lalu saya tanya, di mana ibunya Pak? Di kampung Ustaz. Ya saya sudah sebutkan nama daerahnya, jauh dari Jakarta. Saya bilang, kenapa ibunya tidak dibawa di sini? Dia tunduk. Istrinya yang menjawab, saya tidak cocok dengan mertua saya Ustaz. Kata istrinya, saya tidak cocok dengan mertua saya Ustaz. Disitulah sedikit sekali rasa yang kemudian ada dalam hati saya untuk menyampaikan sesuatu tiba-tiba mau tertahan ketika seorang istri mengatakan saya tidak cocok dengan mertua saya dan suaminya diam. Saya ingin marah Pak pada suaminya. Ingin mengatakan, ini ibumu dikasih begini sama istrimu. Tidak akan pernah ada seorang istri mengalahkan seorang ibu, saya katakan. Tapi saya mencoba tenang Bapak Ibu sekalian. Karena orang ini datang berdua, maka saya harus menjaga suaminya dan menjaga istri. Maka saya pertanyakan sederhana, Ibu, apakah ibu masih hidup? Dia katakan, masih Ustaz. Di mana? Dia katakan, di Jakarta. Ibu dari mana? Saya dari Sunda Ustaz. Kampungnya di mana? Dia sebut salah satu daerah di Jawa Barat. Dia bilang, ibu kenapa bawa ibunya ke Jakarta? Dia katakan, saya ingin dekat dengan orang tua. Saya katakan, apakah suami tidak berhak dekat dengan ibunya? Saya tidak cocok dengan mertua saya Ustaz. Saya katakan, itulah sumber keretakan rumah tangga. Sudah punya anak? Dia diam. Dia katakan, 7 tahun pernikahan Ustaz, saya belum punya anak. Saya katakan, karena ibu punya tanggung jawab dosa pada mertua. Dan Anda, saya katakan sama bapaknya, dan Anda punya tanggung jawab dosa sama ibu.
Mau nggak punya anak? Saya bilang. Mau nggak diberi ketenangan? Mau nggak dimuliakan Allah? Pulang ke kampung. Bahagiakan ibunya, suami. Ajak dia ke Jakarta. Berikan fasilitas yang nyaman. Percaya sama saya. Semua keresahan hati ibu, semua yang ibu inginkan, semua yang bapak inginkan, Allah jawab. 3 tahun Covid Pak. Itu kejadian 2019. Covid selesai 2023 awal. Saya ada kajian. Saya ingat sekali waktu itu. Iya. Di salah satu masjid di Kemang. Iya. Dia datang. Iya. Saya tidak kenal lagi wajahnya. Covid 3 tahun. Lama kita tidak ketemu. Dia datang. Bawa seorang anak. Gendong seorang anak. Berdua datang ke saya. Dia follow saya di Instagram. Iya. Lalu kemudian dia datang ketika dia tahu saya ada jadwal di Jakarta. Dia gendong anaknya yang masih 2 tahun. Dia bilang, Ustadz, masih ingat saya? Siapa ya Pak? Dia bilang, saya Ustadz yang di Pondok Indah waktu itu. Kajian sama Ustadz. Yang belum punya anak. Yang Ustadz suruh bawa orang tua. Dia katakan, gimana Pak? Waktu itu kami bawa orang tua ke Jakarta. Kami minta maaf. Kami sediakan tempat. Di rumah saya sendiri Ustadz. Saya muliakan. Saya siapkan satu pembantu untuk mengerjakan semua hajatnya. Apa yang terjadi Ustadz? Setahun setelah itu istri saya hamil Ustadz. Tidak lama setelah itu Ustadz, proyek-proyek saya makin banyak tender yang saya menangkan Ustadz. Lalu tidak lama setelah itu saya ingat Ustadz, tapi saya tidak punya nomornya Ustadz. Karena waktu itu saya cuma datang di rumah teman saya Ustadz di pondok. Oh begitu Pak, ya. Lalu saya kasih satu kata Allah dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Penutup khutbah Jumat kita hari ini teman-teman. Pulanglah. Telepon orang tuamu. Video call lah dengan mama. Video call lah dengan bapak. Mumpung mereka masih hidup. Bahagiakan dia. Mereka tidak perlu tahu masalah kalian. Tapi percaya. Dari omongan mereka. Dari omongan Anda bersama mereka orang tua. Semua masalah sudah diurus oleh zat yang ada di langit. Ayat Allah tadi, bukankah kami tetapkan kepada manusia agar mereka menyembah Allah dan mereka berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin hajat kita belum terpenuhi bukan karena doa kita yang belum terpanjat. Mungkin karena bukan juga karena solat kita yang tidak ada. Mungkin kita solat, mungkin kita mengaji, mungkin kita juga berbuat soleh, bersedekah, berdoa. Tetapi mungkin ada orang yang masih hidup yang kita lupakan. Atau bisa jadi mereka sudah meninggal, tetapi adik-adik mereka, tante-tante kita masih hidup. Adik-adik mereka, om-om kita, adiknya ibu, adiknya bapak masih hidup. Yang mungkin jarang kita telepon. Kita merasa kan mereka cuma om. Padahal bakti terbaik setelah orang tua meninggal, urus saudaranya. Urus orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah bakti terbaik pada orang tua. Sayangi orang-orang yang mereka sayangi. Kalau mereka punya kakak, punya adik, kita sayangi. Itulah bakti bagi orang yang orang tuanya sudah wafat. Saya berdoa kepada Allah, semoga orang-orang yang hadir di khutbah Jumat saya hari ini dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita ridho kepada kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan surga yang sama. Dan saya doakan ayahanda Ustadz Das'ad Latif, Haji Abdul Latif, yang setelah mendahului kita telah wafat, dan alhamdulillah telah jadi sebuah masjid di Pinrang atas nama beliau. Kita doakan, dan kita doakan semua yang orang tuanya telah wafat, agar Allah melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, menerima amalnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa nakkihum minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mengerjakan salat. Jangan jadikan kami orang-orang yang meninggalkan salat. Jadikan kami orang-orang istiqamah dalam salat. Tepatkan salat subuh kami, tepatkan zuhur kami, asar kami, maghrib kami, isya kami.
Jadikan istri kami, anak-anak kami, orang-orang yang mengerjakan salat dimanapun mereka berada. Ketuk hati mereka ya Allah. Beri hidayah pada mereka untuk menjaga solat-solat mereka ya Allah. Jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang mendirikan solat. Jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dirahmati dengan Al-Quran. Dan jadikan kami di hari kiamat mendapatkan syafaat Al-Quran. Allahumma syfa'na yawmal qiyamati bi syafa'atil Quran. Allahumma syfa'na bi syafa'atil Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana min hafadhati kitabillah. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami orang-orang yang mudah menghafalkan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Jangan jauhkan kami dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran hujjah bagi kami di hari kiamat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.